Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya terkait dengan PSI selama ini begitu kan. Kok muncul lagi setelah mendekati di Pilpres ini kok semakin kuar-kuar begitu kan. Kuar-kuarnya tidak berfaedah sama sekali begitu kan. Ini tak setuju dihapus PSI usulkan jabatan gubernur dipilih presiden. Wow, jangan-jangan incarannya PSI begitu. Jangan-jangan Giring menjadi gubernur. Jadi begini, kelemahan untuk ditunjuk seorang gubernur dari presiden, kelemahannya di situ. Ya ada dinasti politik yang dimainkan begitu kan. Ya Pak mau tidak mau di situ begitu kan. Kalau presiden yang menunjuk pada hakikatnya itu sudah menyalahi aturan begitu kan. Karena konstitusi kita itu adalah dipilih secara demokratis begitu kan, hak rakyat begitu kan. Kalau seperti ini, di mana hak rakyat yang selama ini diberikan kekuasaan kepada tangan rakyat? Kalau hanya yang dipilih itu adalah gubernur dari dipilih oleh presiden begitu kan, seperti itu logika kita begitu. Menurut saya pribadi logika PSI seperti ini ya ngawur begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya, tak setuju dihapus PSI usulkan jabatan gubernur dipilih presiden. Ini kok seperti itu ya ini. Murid tauladan Orba ternyata ini. Nyesal sih aku dulu nyoblos partai ini waktu pemilu 2019, tapi syukurlah banyak pemuda-pemudi pinter keluar dari partai yang sudah nggak jelas gini. Apalagi semenjak dipimpin penyanyi idolaku dulu, wis nggak atik giring-giring ginian. Boleh ndak rakyat usulkan gini, gubernur dan bupati yang menyengsarakan rakyat boleh diseret rakyat ke alun-alun dan dihukum gantung di depan seluruh rakyat dipimpinnya. Ya mana mau mereka begitu kan. PSI ke laut udah manfaatin anak muda. Tujuannya bukan mentengin pikiran anak muda, malah bawa otak-otak prematur ke negara. Tujuan politik itu harus negara, ngurusin negara bukan ngurusin komunitas. Ya betul begitu kan. Ya gini nih, kalau nggak bisa cari kader yang namanya nggak bisa jual di masyarakat. Betul begitu kan. Sentralisasi kekuasaan seperti zaman Soeharto mengkhianati reformasi dan undang-undang otonomi daerah. Gubernur dipilih rakyat bukan dipilih presiden. Betul sekali. Nanti ya jika Presiden Anies lu minta gubernur dipilih rakyat lagi. Kalau melalui rakyat jagoannya mereka kalah. Katanya paling demokrasi loh ini. Banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Banyak orang yang tidak setuju begitu kan. Bahkan setuju gubernur dipilih presiden, bupati dipilih gubernur, camat dipilih bupati, sudah. Pilkades jalan terus. Uang pemilu bisa buat bangun infrastruktur. Ya kalau seperti itu, tapi ada sesuatu yang dimainkan begitu kan. Ada kelemahan demokrasi kalau seperti ini begitu kan. Namanya demokrasi apa kalau seperti ini begitu kan. Tetapi pada hakikatnya kelemahan inilah yang kemudian dinasti dengan orang-orang politik-politik tertentu atau orang-orang tertentu yang hanya menduduki di situ begitu tanpa kompetisi yang sehat, tanpa hak itu diberikan kepada rakyat begitu kan. Pada hakikatnya yang menjadi sasaran itu rakyat begitu. Partai baru banyak lelaguan ini sok benar ini. Aduh, baiklah aku akan tunjuk anakku untuk jadi gubernur mumpung aku lagi duduk di kursi. Jadi itulah komentar-komentar netizen agak pedas sekali begitu kan. Badan dan penampilan milenial ini makin absurd. Yang nggak benar itu GUP ini hapus cukup sudah ada bupati dan wali kota. Kukira partai ini bakal jadi wadah pemuda yang bisa diandalkan, tapi makin kesini kok sama aja dengan partai-partai lain. Ya seperti itulah pada hakikatnya. Tabiat dari PSI itu seperti itu begitu kan. Kritik sana sini ya seolah-olah dia partai yang luar biasa begitu, tapi pada hakikatnya nih partai nol begitu kan. Setuju kalau PSI tidak dipilih rakyat, maaf memenuhi kertas suara. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, tak setuju dihapus PSI usulkan jabatan gubernur dipilih presiden. Dikutip dari CNN Indonesia, ya, Partai Solidaritas Indonesia PSI tak sepakat dengan usulan penghapusan jabatan gubernur dari sistem pemerintahan Indonesia, ya. Alih-alih dihapus, ya, PSI mengusulkan agar pemilihan gubernur tidak dilakukan melalui pemilihan umum, melainkan langsung ditunjuk presiden. Lah, kalau presidennya hari ini misalnya, pasti yang ditunjuk itu pasti dari kader-kader itu aja begitu kan. Orang-orang yang tidak punya potensial begitu. Pada hakikatnya yang menjadi dampak
itu adalah masyarakat yang dikorbankan, itu masyarakat yang mana masyarakat memberikan hak, memberikan demokrasi, memberikan kebebasan untuk memilih siapa, tapi ya karena ada dengan aturan ini mungkin orang akan berpikiran siapa yang akan menduduki di situ begitu kan. Ya saya rasa tidak baik juga dalam demokrasi begitu kan. Bahkan jabatan gubernur tidak perlu dihapus karena dia perpanjangan tangan pemerintah pusat dan untuk menjaga proyek strategis nasional, kata juru bicara DPP PSI. Ia menilai penindakan pilkada gubernur bakal mengefisiensi anggaran sebab dalam prakteknya pemilihan umum untuk pemilih kepala daerah di tingkat provinsi itu membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit. Oke, kalau seperti itu saya setuju begitu kan. Di satu sisi saya bisa mengusulkan seperti ini. Bagaimana setiap kepala daerah misalnya gubernur, bupati atau wali kota itu tanpa dibiayai oleh negara. Ya biarkan rakyat memilih begitu kan. Kalau usulan seperti ini saya rasa bagus begitu. Tapi kalau usulannya dihapus misalnya lalu kemudian diganti ditunjuk oleh presiden, saya tidak setuju sama sekali. Karena kekuatan rakyat, hak rakyat sudah dihapus begitu kan. Di mana rakyat yang harus membantah itu begitu. Nah, tetapi kalau saya amati begitu, dan saya yakin ya kalau memang usulan ini benar-benar diterima sebagai rakyat kecil, saya mengusulkan satu aja. Bagaimana kalau pembiayaan dari modal ya melakukan pemilihan dari gubernur, bupati, bahkan kepala desa ya semuanya tanpa biaya uang rakyat begitu kan. Jadi tanpa biaya negara begitu. Mereka sendiri yang membiayai begitu kan. Ya saya rasa terserah begitu kan. Itu yang saya harapkan bahwa kalau bisa negara itu tidak harus mengeluarkan biaya sama sekali. Biar rakyat yang menentukan sendiri begitu kan. Atau setidaknya lebih keren sekali pilihlah secara online. Kira-kira seperti itu begitu. Biar amburadul negara kita begitu. Tapi ada baiknya dipilih saja oleh presiden. Kalau lewat pemilihan umum, anggaran pilkada dan ongkos politik calon gubernur itu besar banget. Nilainya bisa 100 miliar. Dan bahkan selain itu alasan jabatan gubernur lebih baik ditunjuk presiden menurutnya adalah untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dengan demikian ya Jeres menyebutkan usulan penghapusan jabatan gubernur ini harus dikaji lebih dalam untuk menampung aspirasi khalayak umum. Bahkan sebelumnya ketua PSI, ketua PKB ya Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin mengusulkan ke pemerintah agar proses pilgub ke depannya tidak dilakukan dengan sistem pemilihan langsung. PKB menurutnya juga bakal memperjuangkan agar jabatan gubernur ditidakkan. Kok seperti ini begitu? Kalau menurut saya pribadi ya tetap ada menjadi gubernur ya, gubernur tapi dengan ongkos ya modal sendiri begitu tanpa negara yang mengeluarkan. Bisa nggak kira-kira seperti itu begitu kan? Tanpa mengeluarkan uang negara biar mereka sendiri begitu kan. Bagi yang mengeluarkan uang kan kira-kira seperti itu. Itu lebih manfaat begitu kan. Uang sendiri dia pakai sendiri begitu kan. Tapi dampaknya yaitu angka korupsi semakin banyak begitu kan. Karena dia pakai uang pribadi begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Bahkan fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah itu. Tahap pertama jadi pilkada tidak ada gubernur. Jadi hanya pemilihan pemimpin kabupaten kota. Tahap kedua yang ditiarkan institusi atau jabatan gubernur jadi tidak ada lagi, kata Caimin kepada wartawan. Bahkan Caimin menilai gubernur tidak memiliki peran terlalu fungsional dalam tatanan pemerintahan. Selain itu, ia menilai jabatan gubernur hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang kurang efektif dan membutuhkan anggaran yang besar. Caimin mengatakan usulan itu masih belum disampaikan kepada pemerintah, melainkan masih didiskusikan dan dimatangkan dengan pendapat para ahli. Namun dirinya yakin PKB akan memperjuangkan gagasan itu. Apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh PKB kok berani mengatakan seperti itu begitu kan? Ya PSI juga sama dengan itu ya. Kalau menurut saya pribadi usulannya pemilihan gubernur itu tanpa uang negara. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Pakai uang pribadi? Ya inilah politik begitu kan. Menurut saya pribadi tidak setuju sekali gubernur itu dipilih oleh rakyat, oleh presiden begitu kan. Maka semuanya pemilihan ini kepala daerah harus ada tangan rakyat yang memilih di situ, memberikan kebebasan demokratis kepada rakyat begitu kan, bukan menghalang-halangi seperti itu begitu. Bahkan kalau dipilih presiden, di mana letak rakyat hari ini begitu kan?
Jadi ya menurut saya pribadi lebih baik yaitu dipilih oleh rakyat dibandingkan dipilih oleh presiden. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.